Ibu bapak, saudari-saudara, anak-anak umat beriman yang saya kasihi dalam Yesus Kristus. Ketika Tuhan Yesus menyampaikan ramalan tentang penderitaan dan kematiannya yang sedang menanti Dia di Yerusalem, sementara itu juga para murid seakan-akan tidak menggubris ramalan itu. Tadi kita dengar dalam bacaan Injil dua orang murid Yesus, Yakobus dan Yohanes, tergoda untuk memikirkan soal kedudukan dalam kepemimpinannya. Dan Yesus menjelaskan nilai utama dan jalan yang harus ditempuh sebagai seorang pemimpin, bukan rasa nyaman, juga bukan rasa enak, tetapi harus siap menghadapi berbagai macam tantangan. Dia menandaskan barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaknya ia menjadi pelayan. Sebab aku datang bukan untuk dilayani, melainkan melayani. Dalam konteks pelayanan ini, saudara-saudari, dituntut sikap rendah hati dan kesediaan untuk melayani tanpa pamrih. Bahkan harus berani berkurban demi kehidupan orang lain. Karena pelayanan terbaik adalah pelayanan yang kita berikan secara diam-diam, tanpa harapan untuk mendapatkan imbalan atau finansial atau pamrih lainnya. Pelayanan yang kita berikan dan kemudian kita coba lupakan ini akan datang kembali kepada kita berlipat ganda. Saudara-saudari umat beriman yang terkasih, permintaan para murid menjadi pokok persoalan yang menjadi sumber pertentangan di antara mereka. Ternyata mereka belum menyadari bahwa kerajaan Yesus yang mau dibangun bukan dari dunia ini. Bagi Yesus, jalan menuju kepada kemuliaan adalah jalan derita. Lebih lanjut, Yesus menambahkan yang terkemuka dalam kerajaannya bukan orang yang mau menjadi tuan bagi orang lain, tetapi menjadi pelayan bagi mereka. Umat terkasih, Yesus tidak menolak permintaan kedua muridnya, Yakobus dan Yohanes, yang ingin mendapatkan tempat pertama di dalam kerajaan Allah. Yesus mau membuka mata mereka agar insaf apa artinya kekuasaan itu. Ia membandingkan kuasa sebagaimana yang kita mengenalnya dengan kuasa dalam kerajaan Allah. Di antara kita manusia, kuasa berarti orang yang mempunyai kekuatan untuk dapat memaksakan orang lain mengikuti kehendaknya dan melayani dia. Kuasa model ini pada dasarnya bersifat merusak, karena orang akan menjadi budak, orang akan menjadi penggarap-penggarap tanah, tenaga mereka diperas, dan kebebasan mereka dipasung demi keluhuran sang penguasa. Umat terkasih, Yesus ingin kuasa yang lebih tidak merusak, yakni kuasa yang membangun. Dengan kuasa ini orang dapat berkembang dan menjadi manusia utuh. Kuasa yang tidak merusak dapat kita lihat dalam perayaan Ekaristi suci. Dikatakan dalam kuasa yang penuh, Yesus berani merendahkan diri, menjadikan dirinya sebagai makanan, sebagai roti yang dipecah-pecah dan dibagi-bagi, sebagai sumber hidup manusia, agar memperoleh hidup yang melimpah.
Hanya Dia yang memiliki kepenuhan hidup, yang berkuasa dan menjadikan dirinya sebagai sumber hidup bagi orang banyak. Saudara-saudari umat terkasih, lewat bacaan Injil Markus yang baru saja kita dengar bersama, Yesus mengajak kita untuk membangun kesadaran baru akan tugas kita sebagai seorang pemimpin, sebagai orang yang punya kuasa, yakni melayani dan menyelamatkan orang lain. Karena kebesaran dan kemuliaan seorang pemimpin pada kehidupan Yesus bukan terletak pada kekuasaan untuk memerintah, tetapi pada pemberian diri yang ikhlas dalam tindakan melayani dan berani berkorban demi keselamatan orang lain. Semoga bacaan ini, Injil Markus yang kita dengar bersama, memberikan inspirasi kepada kita bahwa kita dipanggil sebagaimana Yesus katakan, bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Semoga sesudah kita sama-sama mendengarkan firman dan merenungkannya, kita semua saya undang berdiri mendaraskan doa aku percaya.